Dari tadi teman-teman. Oh, udah. Ya. Kita udah 2 hari sih sebenarnya di belakang sini. Ada tanggal merah. Iya. Kita mulai ya teman-teman ya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU, Pak Sekjen, teman-teman dari media massa yang telah menyediakan waktu untuk hadir pada konferensi pers siang ini. Kami akan menyampaikan informasi termasuk respon kami terhadap beredarnya video di salah satu media sosial terkait dengan pemungutan suara di luar negeri. Nanti sejumlah informasi termasuk detail-detailnya akan disampaikan langsung oleh Pak Ketua. Hadir bersama kita semua hari ini ada saya, ada Pak Ketua KPU RI, Pak Hasyim Asy'ari, ada Pak Sekjen Bernard Hermawan Sutrisno. Nanti kita setelah penyampaian materi dan kemudian respon dari KPU yang disampaikan oleh Ketua, kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 3-4 pertanyaan. Setelah itu kita akhiri. Baik, teman-teman, kita langsung aja ke Pak Ketua terkait dengan update perkembangan tentang pemberian suara di luar negeri yang sebagaimana undangan konferensi pers yang kami sampaikan kepada teman-teman media. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Agus Melas, anggota KPU. Yang saya hormati Mas Bernard, Sekjen KPU. Yang saya hormati teman-teman jurnalis. Pada hari ini, hari Selasa ya, tanggal 26 Desember 2023 kita bertemu di sini dalam rangka KPU menjelaskan Atau memberikan klarifikasi tentang cuplikan video di media sosial yang beredar, yang di situ menggambarkan ada orang membuka amplop surat suara, dan di dalam amplop tersebut ada amplop lagi yang di dalamnya ada surat suara pemilu presiden, dan di situ ada teks yang menyatakan bahwa pemilih di Taiwan atau Taipei sudah menerima surat suara. Nah, sehubungan dengan tersebut penting kami sampaikan penjelasan, karena hal ini penting. Mengapa? Untuk pemilu di luar negeri, menurut peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, itu ditentukan bahwa metode pemberian suara untuk pemilu di luar negeri ada 3. Yang pertama adalah metode pemilih memilih di TPS atau TPS-LN, TPS luar negeri. Kemudian yang kedua, pemilih memberikan suara dengan metode kotak suara keliling atau KSK. Kemudian yang ketiga, pemberian suara oleh pemilih melalui metode POS. Metode POS itu PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri, mengirim surat suara, 2 jenis surat suara ya, surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden,
Yang kedua adalah surat suara untuk pemilu anggota DPR RI. Dalam hal ini diwakili oleh daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Nah, untuk metode pemilu di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 7 2017, itu dilaksanakan lebih awal atau pemberian suaranya itu early voting lebih awal daripada pemungutan suara di dalam negeri. Atas dasar tersebut, di dalam peraturan KPU nomor 25 2023, sekali lagi tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yang diterbitkan tanggal 18 Desember 2023 yang lalu, di dalam pasal 38 ayat 3 huruf B PKPU tersebut ditentukan bahwa tata cara pengiriman surat suara kepada pemilih dapat dilakukan oleh Ketua KPPSLN POS paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di masing-masing PPLN. Jadi pengirimannya itu paling lambat 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara masing-masing PPLN. Jadi masing-masing PPLN hari pemungutan suaranya beda-beda. Nah, di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 pada lampiran 1 diatur jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN kepada pemilih yang akan memberikan suara melalui metode pos, yaitu dimulai tanggal 2 Januari sampai dengan 11 Januari 2024. Sekali lagi ya, pengiriman surat suara kepada pemilih untuk metode pos itu dimulai 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024. Selain itu juga di dalam lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 diatur juga jadwal penerimaan surat suara yang dikirim dari pemilih kepada PPLN. Yaitu sejak surat suara dikirimkan oleh PPLN sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara metode pos dihitung. Jadi mengirim oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Kemudian pemilih mengirim balik surat suara yang sudah dicoblos ya kepada PPLN itu sejak surat suara tersebut diterima, misalkan diterima dan kemudian langsung kirim balik, itu sudah bisa, dan paling lambat adalah 15 Februari 2024 sebelum penghitungan suara selesai. Nah, pada dasarnya aturan tentang jadwalnya demikian ya, pengirimannya 2 Januari sampai 11 Januari. Makanya kemudian ketika ada video melalui medsos tersebut yang menggambarkan ada pemilih sudah menerima surat suara, berarti kan problem. Oleh karena itu kami klarifikasi kepada teman-teman PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri di Taipei, sehubungan dengan video tersebut. Sebetulnya yang terjadi bagaimana? Apakah surat suara sudah dikirim atau belum? Nah, sehubungan dengan itu, perlu kami sampaikan yang pertama, KPU telah menerima surat klarifikasi dari Ketua PPLN Taipei nomor 028-PL.01.8 strip SD /065-2023 tertanggal 26 Desember 2023 kemarin, perihal permohonan maaf dan penjelasan terkait pengiriman surat suara metode pos. Nah, berkaitan dengan konten video yang diunggah tersebut, perlu kami jelaskan bahwa yang pertama, nanti detail-detailnya akan kami sampaikan
naskah rilisnya ya, supaya teman-teman nanti ketika menulis atau mengutip lebih mudah, karena ini ada detail-detail angka jumlah surat atau amplop yang dikirim, ada jumlah surat suara yang diterima dan dikirim dan seterusnya, dan juga produk-produk hukum KPU. Yang pertama, berdasarkan keputusan KPU nomor 1413 tahun 2023 tentang jumlah surat suara yang dicetak dalam pemilihan umum tahun 2024, SK tersebut tanggal 25 Oktober 2023, telah ditetapkan jumlah surat suara yang dicetak untuk keperluan pemilu yang diselenggarakan oleh PPLN Taipei sebanyak 230.307 lembar surat suara. Saya ulangi ya, 230.307 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden, serta surat suara untuk pemilu anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta II. Dan sebanyak 175.140 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu tersebut. Di antaranya merupakan surat suara untuk pemilih yang memberikan suara dengan metode pos. Jadi perlu kami jelaskan bahwa surat suara yang dicetak untuk 3 metode pemilih, tiga metode memilih di KIP, yaitu metode TPS, metode KSK, dan metode pos, itu sebanyak 230.307. Nah, di dalam 230.307 tersebut terdapat 175.145, 175.145 lembar surat suara yang digunakan untuk metode pos. Yang kedua, KPU telah mengirimkan surat suara untuk masing-masing jenis pemilu sebagaimana dimaksud kepada PPLN Taipei dan telah diterima seluruhnya pada tanggal 22 Desember 2023. Artinya PPLN Taipei pada tanggal 22 Desember 2023 telah menerima surat suara untuk 3 metode memilih di Taipei sebanyak 230.307 lembar surat suara. Yang ketiga, khusus untuk surat suara metode pos, saya ulangi lagi, sebanyak 175.145 lembar surat suara atau 175.145 lembar surat suara, ya, itu untuk metode pos. PPLN Taipei telah mengirimkan di antara 175.145 lembar tersebut, PPLN Taipei telah mengirimkan sebanyak 31.276, saya ulangi lagi, 31.276 surat atau amplop yang berisi surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, serta surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebanyak 929.929 lembar surat suara pemilu presiden wakil presiden, serta 929 lembar surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II pada tanggal 18 Desember 2023. Jadi amplop atau surat yang dikirimkan pada gelombang pertama oleh PPLN kepada pemilih itu tanggal 18 Desember 2023 sebanyak 929 amplop, ya, atau surat. Nah, di dalam amplop tersebut terdapat 2 jenis surat suara, yaitu surat suara pemilu presiden jumlahnya 929 lembar, untuk pemilu anggota DPR jumlahnya 929. Jadi 2 jenis surat suara tersebut di dalam 1 amplop yang sama. Kemudian gelombang kedua dikirimkan pada tanggal 25 Desember 2023 oleh PPLN kepada pemilih sesuai dengan alamatnya masing-masing. Yang dikirimkan pada gelombang kedua adalah sebanyak 30.347 lembar surat suara. Saya ulangi, 30.347 lembar surat suara
untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dan 30.347 lembar surat suara untuk pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta 2. Jadi dalam amplop isinya 2 surat suara, yaitu surat suara untuk pemilu presiden, wakil presiden, dan yang jenis kedua adalah surat suara untuk pemilu DPR. Nah, gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023 kemarin itu yang dikirimkan sebanyak 30.347 amplop atau surat yang di dalamnya ada 2 jenis surat suara tersebut. Sehingga pengiriman surat suara untuk metode pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih dalam 2 gelombang tersebut, jumlah total surat suara yang terkirim untuk jenis pemilu presiden maupun jenis pemilu DPR itu adalah 62.552 lembar. Saya ulangi, 62.552 lembar. Yang keempat, berikutnya, berdasarkan surat Ketua PPLN Taipei, sebagaimana kami sebutkan terdahulu tadi, nomor 028-PL.01.8 strip SD-065-2023, melaporkan bahwa surat suara untuk pemilih dengan metode pos masih terdapat 143.869 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu, yaitu pemilu presiden maupun pemilu DPR, yang belum dikirimkan kepada pemilih, artinya masih ada di kantor PPLN Taipei. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A, pengiriman surat suara yang dilakukan oleh PPLN Taipei sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditentukan. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya, supaya sama-sama jelas. Nanti secara tertulis kami sampaikan bahwa jadwal pengiriman surat suara oleh PPLN Taipei kepada pemilih itu menurut lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan penghitungan suara untuk pemilu mestinya dijadwalkan tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2024. Tapi faktanya PPLN Taipei sudah mengirimkan itu mendahului dari yang sudah dijadwalkan, yaitu sudah dikirimkan secara bergelombang. Jadi gelombang pertama 18 Desember 2023, kemudian gelombang kedua adalah 25 Desember 2023. Dengan demikian kesimpulannya adalah apa yang dilakukan oleh PPLN Taipei mengirimkan surat suara kepada pemilih tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Nah, kesempatan untuk memberikan suara bagi pemilih untuk metode pos sebagaimana saya sampaikan tadi, sejak surat suara tersebut diterima ya, sampai dengan paling lambat 15 Februari 2024 sebelum surat suara untuk metode pos dihitung. Nah, dengan demikian sangat mungkin setelah pemilih menerima surat suara ya, baik gelombang pertama yang dikirimkan 18 Desember maupun gelombang kedua yang dikirimkan 25 Desember 2023, itu kemudian pemilih sudah menerima surat suara tersebut dan kemudian memberikan suaranya. Nah, ini kan bisa jadi problem karena apa? Pengirimannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU melalui peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Berdasarkan hal-hal tersebut, kemudian KPU melakukan rapat pleno kemarin itu tanggal berapa? 25 Desember 2023 untuk mengambil kebijakan khusus terhadap situasi yang dihadapi oleh PPLN Taipei. Dan KPU menginstruksikan, memerintahkan kepada PPLN Taipei untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih dengan metode pos sebanyak 31.276 lembar, 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta 2, DKI Jakarta 2, pada tanggal 18 Desember 2023
maupun gelombang kedua tanggal 25 Desember 2023, kami nyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos, C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Ini dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Yang kedua, sehubungan dengan tersebut, KPU akan menyediakan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu sebagai pengganti surat suara yang dinyatakan sebagai surat suara rusak sebagaimana dimaksud pada huruf A. KPU akan menyiapkan menyiapkan surat suara pengganti terhadap yang sudah dikirimkan dan dinyatakan rusak tersebut sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk pemilu presiden dan 31.276 lembar untuk surat suara pemilu anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Yang ketiga, surat suara sebanyak 143.840 lembar untuk masing-masing jenis pemilu presiden dan pemilu anggota DPR RI yang belum dikirimkan kepada pemilih akan dikirimkan sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada lampiran 1 peraturan KPU nomor 25 2023, yaitu pada tanggal berapa? 2 sampai dengan 11 Januari 2024. Yang keempat, selanjutnya, sebelum PPLN Taipei melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon dan perolehan suara partai politik peserta pemilu dari seluruh KPPSLN yang TPSLN maupun KPPSLN KSK maupun metode pos, maka PPLN Taipei ditugaskan atau diinstruksikan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan bahwa surat suara yang diterima kembali dari pemilih yang bukan merupakan surat suara rusak sebagaimana dimaksud di atas dan akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C titik hasil LN strip pos. 2. Memastikan bahwa surat suara rusak sebagaimana tersebut di atas diberikan tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPSLN dan pada tanda tangan ketua PPLN dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau ballpoint dan tidak akan diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C titik hasil LN strip pos. Yang ketiga, PPLN Taipei diminta membuat berita acara tentang surat suara yang tidak dipergunakan tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan disaksikan oleh saksi para peserta pemilu, baik saksi dari partai politik maupun saksi dari pasangan calon presiden wakil presiden dan Panwaslu luar negeri Taipei. Yang keempat, memasukkan surat suara yang tidak diperhitungkan tersebut ke dalam kantong atau wadah yang disediakan dan diikat untuk selanjutnya disimpan oleh PPLN di kantor PPLN Taipei dengan memperhatikan aspek keamanan. Terus sekalian, kira-kira gambarnya begini. Ketika 30 bentar, supaya pas. Ketika 31.276 lembar surat suara pemilu presiden dan 31.229 surat suara untuk pemilu anggota DPR sudah dikirim secara bergelombang 18 Desember dan 25 Desember 2023 dan kemungkinan sudah mulai diterima untuk pemilih padahal dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, itu kita nyatakan surat suara rusak. Sehingga kalau ada digunakan oleh pemilih untuk nyoblos, sudah memilih partai tertentu, milih calon tertentu dan dikirim balik ke PPLN, nanti dinyatakan rusak dan tidak diperhitungkan sebagai suara. Bisa dipahami ini ya? Nah, kemudian terhadap 31.276 lembar yang sudah dikirim tadi, kita siapkan penggantinya. Kita kirim kepada pemilih sesuai alamatnya
sebagaimana sudah dikirimkan tadi. Nah, untuk 31.276 lembar surat suara masing-masing untuk pemilu DPR maupun pemilu presiden akan diberikan kode atau tanda khusus. Demikian juga terhadap 143.849 lembar surat suara yang belum dikirimkan juga akan diberikan tanda atau kode khusus untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terlanjur dikirimkan lebih awal, sehingga nanti untuk membedakan mana yang dianggap rusak dan mana yang dianggap tidak rusak, mana yang diikutkan dalam penghitungan suara dan mana yang tidak diikutkan dalam penghitungan suara. Pada intinya surat suara yang sudah dikirimkan dan tidak pakai tanda atau kode khusus dianggap rusak dan tidak diperhitungkan dalam penghitungan perolehan suara. Nah, untuk yang dihitung sebagai surat suara yang tidak rusak atau surat suara yang normal dan nanti akan diperhitungkan hasilnya sebagai perolehan hasil suara adalah surat suara yang diberikan kode atau tanda khusus, yaitu sebanyak 330.307 lembar. Adapun target untuk mengirimkan atau menyediakan surat suara pengganti sebanyak 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing pemilu presiden dan pemilu DPR itu paling lambat akhir Desember 2023 ini atau sebelum memasuki jadwal pengiriman kepada pemilih, yaitu 2 sampai dengan 11 Januari 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami menganggap bahwa penjelasan klarifikasi ini penting untuk menghindari simpang siur sehubungan dengan video yang menggambarkan pemilih di Taipei telah menerima surat suara pemilu presiden tersebut, ya. Dan intinya yang ingin kami sampaikan bahwa benar surat suara untuk pemilu presiden maupun pemilu anggota DPR di wilayah kerjanya PPLN Taipei telah dikirimkan 2 gelombang. Nah, itulah yang kemudian nanti kita nyatakan rusak dan akan kita ganti. Surat suara penggantinya akan diberikan kode khusus atau tanda khusus. Demikian juga surat suara yang belum dikirimkan juga akan kita berikan tanda atau kode khusus untuk membedakan dengan surat suara yang sudah terkirimkan lebih awal di luar jadwal yang telah ditentukan. Demikian teman-teman jurnalis yang dapat kami sampaikan. Perkembangan situasi ini juga kami laporkan kepada pihak-pihak terkait stakeholder kepemiluan, yaitu pemerintah dalam ini Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri, kemudian kepada sejawat sesama penyelenggara pemilu, yaitu kepada Bawaslu dan kepada DKPP. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting juga kami sampaikan pada forum yang berbahagia ini, kami ingin menyerukan kepada pemilih, ya, apakah pemilih di luar negeri maupun pemilih di dalam negeri, bahwa salah satu azas pemilu kita adalah rahasia. Nah, oleh karena itu, bagi pemilih yang hadir di TPS, baik TPS di dalam negeri maupun di luar negeri, ataupun pemilih yang menggunakan hak pilih menggunakan metode KSK, kotak suara keliling, dan juga pemilih di luar negeri yang menggunakan metode pos, itu dilarang mendokumentasikan dan kemudian mempublikasikan apa pilihannya. Karena azas pemilu kita adalah salah satunya adalah rahasia. Ini penting untuk kita jadikan pedoman bersama-sama untuk menjaga supaya pemilu kita tetap berjalan sesuai dengan azas pemilu yang telah ditentukan oleh konstitusi maupun oleh undang-undang pemilu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ketua. Teman-teman, saya kira itu tadi penjelasan resmi dari KPU terkait dengan beredarnya sebuah video melalui aplikasi media sosial terkait dengan surat suara di luar negeri, spesifik khususnya di Taipei. Jadi dari 128 perwakilan ada
128 PPLN di luar negeri, memang peristiwa ini terjadi di Taipei. Untuk yang lain tentu setelah peristiwa ini tentu kita harapkan tidak terjadi. Saya kira kita buka sesi untuk tanya jawab. Ada banyak juga ya. Nanti kalau pertanyaannya mirip-mirip bisa ngikut ya. Saya coba, ini yang dari B Universe 1. Anda dari mana? IDN, oke, dari IDN. Kemudian belakangnya Jakarta Post. Terus yang Mbak belakang, ya, Nusantara TV. Sama Akah, dan yang terakhir yang baju kotak-kotak ya, Kompas. 6. Terakhir yang ini ya. Ada 6. Ini mau ditambah lagi? Atau kita 6 dulu ya? Kita urutin. Ya, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya, Mas Melas. Ini Ya. saya perkenalkan dari Berita 1 atau BTV. Singkat saja, ini terkait dengan tadi kan sudah dikasih tahu klarifikasi dari PPLN Taipei. Nah, pertanyaan saya, apa penyebab PPLN Taipei ini melakukan pengiriman terlebih dahulu? Apakah ini ada unsur kelalaian atau kesengajaan? Kemudian apabila ini apakah ini termasuk dalam pelanggaran hukum? Apabila ini termasuk pelanggaran hukum, maka sanksi yang akan diberikan kepada PPLN Taipei seperti apa? Kemudian juga bagaimana memastikan, apabila tadi sudah disampaikan bahwa cara-caranya dengan melakukan tanda cross gitu ya, untuk tidak sahnya surat suara yang telah diberikan dianggap rusak ya, maksud saya dianggap rusak. Nah, ini bagaimana untuk tidak terulang kembali, dan pelajaran apa yang dapat diberikan kepada PPLN luar negeri yang lainnya selain di Taipei agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih dari BTV. Helmut. Ya, Helmut ya. Sekarang kita geser ke... Oh, sama. Oke, berarti yang belakang ya. Dari mana Mas? Jakarta Post ya Mas ya? Halo, saya Radi dari Jakarta Post. Mungkin pertanyaan saya kurang lebih sama, tapi ingin menambahkan juga perihal yang kita ketahui ini kan beredar karena viral juga dari konten di sosial media gitu. Bagaimana kita bisa memastikan untuk 127 perwakilan lain bisa terjamin bahwa ini tidak ada kelalaian juga gitu. Terima kasih. Kita geser lagi ke... Ya. Ini. Yang tadi yang pakai jilbab dulu yang Jakarta Post. Oh, udah. Berarti Mas Akah yang Media Indonesia ya? Selamat siang. Sebelumnya Mas Melas, selamat Natal. Dan teman-teman yang merayakan juga mungkin ada di sini, selamat Natal semuanya. Tadi udah dipertanyakan soal mungkin apa penyebabnya, kenapa ini bisa terjadi gitu. Tapi saya mau memastikan aja Mas, ini selain di Taipei ya, Taiwan, ada berapa metode pos ini digunakan di berapa PPLN sih Mas? Ini ada 128, di mana aja, dan apakah KPU sudah memastikan bahwa tidak terjadi kelalaian ini di PPLN yang lainnya gitu. Terima kasih Mas. Oke. Yang belakangnya Mas Akah yang pakai baju kotak-kotak, Kompas ya? Selamat siang Pak, nama saya Dayat dari Harian Kompas. Melanjutkan tadi aja dari Mas yang di depan tadi bertanya terkait ada 128 PPLN kan, apakah ini sudah ditentukan opsi-opsi pemungutan suaranya gitu. Tadi kan dijelaskan ada 3 opsi ya, ada yang di TPS dan pos dan juga kotak suara berjalan. Ini apakah sudah ditentukan di 128 titik? Terus yang kedua, kalau pemilihan di luar negeri kan salah satu masalahnya adalah keterbatasan logistik atau logistik yang kadang tidak sampai atau kendala lainnya. Nah, ini bagaimana antisipasi dari KPU agar logistik surat suara itu sampai ke pemilih, karena kurang lebih pemilihnya kan lebih dari 1 juta pemilih di luar negeri gitu. Mungkin terima kasih Pak. Ya, tepatnya 1,7 lebih. Ya, yang belakang Mbak dari iNews. Baik Pak, perkenalkan saya Rida dari iNews. Saya yang pertama mau nanya terkait dengan kasus ini kan baru terungkap karena ada video yang muncul ya. Kalau nggak terungkap mungkin kita semua nggak tahu. Nah, yang ingin saya tanyakan dari pihak KPU sendiri sebenarnya bagaimana sih proses evaluasinya begitu? Kenapa bisa kecolongan hal kayak gini terjadi begitu? Dan ini kan di luar negeri. Kalau ini nggak kecolongan berarti kan
bahkan mungkin hal ini nggak diketahui oleh pihak KPU sendiri. Itu yang pertama. Mungkin sedikit terkait dengan isu lain ya Pak ya, terkait dengan debat begitu. Kemarin di media sosial tuh banyak sekali yang menanyakan, salah satunya Kalau adalah debat nanti aja ya, nanti ada evaluasinya sendiri. Oke, baik, Kita terima kasih batasi Pak. di sini. Itu Terima cukup kasih. itu. Oke, sudah ya, berarti tadi harusnya 6, tapi karena ada beberapa yang sebenarnya 2 orang yang pertanyaan sudah disampaikan. Kalau yang saya catat ada dari BTV, kemudian dari Jakarta Post, dari Media Indonesia, dari Kompas, dan dari iNews. Pak Ketua, silakan. Terima kasih teman-teman. Jadi mengapa situasi ini terjadi? Ada konteks lokalnya ya di Taipei. Menurut laporan dari PPLN Taipei, yang pertama bahwa pemilih kita di Taipei atau Taiwan itu sebagian besar atau didominasi oleh warga kita yang menjadi pekerja migran Indonesia, PMI. Yang kedua, warga kita yang menjadi pekerja migran itu memiliki kondisi demografis dan aturan dari penyedia pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang diizinkan libur dalam rentang waktu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, dan 1 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, terdapat libur Chinese New Year di Taiwan pada tanggal 8 sampai 14 Februari 2024. Di mana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau 1 minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara dari jadwal penerimaan surat yang terakhir. Nah, berdasarkan pertimbangan tersebutlah kemudian KPU Taipei, PPLN Taipei itu mengambil langkah untuk mengirimkan surat suara metode pos lebih awal. Jadi boleh dikatakan ketidakcermatannya PPLN Taipei bahwa ada ketentuan di dalam dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 bahwa jadwal pengirimannya adalah baru dimulai tanggal 2 sampai 11 Januari 2024. Yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya kalau dihitung masih ada waktu, karena apa? Penghitungan surat suara yang metode pos ya, itu masih bisa dihitung sampai dengan hari terakhir penghitungan suara, yaitu tanggal 15 Februari 2024, sebelum penghitungan suara ditutup. Jadi sekalian, pemungutan suara di luar negeri, menurut Undang-Undang Pemilu ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama metode TPS, jadi di kantor-kantor perwakilan kita atau di tempat yang telah ditentukan itu digelar TPS, dibangun TPS, kemudian pemilih hadir ke TPS-TPS tersebut. Itu pun daftar pemilih tetap untuk pemilih yang akan memilih di TPS juga sudah ada. Siapa saja warga negara kita yang akan menggunakan hak pilih dengan metode metode TPS itu sudah ada. Hadirnya di TPS mana juga sudah ada. Dan bisa dicek melalui cek dptonline.kpu.go.id. Warga kita sudah mengetahui itu. Karena dari pemilu ke pemilu memang demikian. Kemudian yang kedua adalah kotak suara keliling. Kotak suara keliling ini dilakukan di basis-basis warga negara kita berada, komunitas-komunitas warga kita berada, yang itu jangkauannya ke metode TPS, datang ke KBRI misalkan, KJRI misalkan, atau Sekolah Indonesia, yang itu menjadi wilayah otoritasnya Indonesia, jauh. Sehingga kemudian didatangi petugas KPPS LN untuk metode KSK. Misalkan di perkebunan kah,
di komunitas-komunitas tertentu dan seterusnya. Yang ketiga adalah metode POS. Metode POS ini lazim digunakan karena apa? PPLN kita ini 128 PPLN, tidak selalu satu PPLN itu bertugas di satu negara. Ada satu PPLN yang bertugas untuk melayani pemilih kita lintas negara, 2, 3, 4, dan juga wilayah kerjanya bisa luas. Ya, misalkan kayak PPLN di New York, Los Angeles, itu wilayahnya cakupannya luas dan nggak memungkinkan pemilih kita datang ke kantor-kantor perwakilan kita. Termasuk kayak PPLN di London, itu jangkauan wilayah kerjanya se-Britania Raya, jadi ada yang di Irlandia, Scotland, dan segala macam. Nah ini kemudian yang paling memungkinkan itu adalah metode POS. Jadi untuk 3 metode ini boleh dikatakan digunakan di semua PPLN kita. Dan jumlah pemilih DPT untuk DPT TPS, DPT KSK, maupun DPT POS itu sudah ditetapkan sudah ditetapkan oleh KPU Pusat pada rekapitulasi nasional pada tanggal 2 Juli 2023. DPT inilah yang dijadikan basis atau dasar KPU untuk mencetak surat suara. Karena surat suara itu dicetak pada dasarnya jumlahnya sama dengan jumlah DPT di TPS, di KSK, atau metode POS, dan surat-surat cadangan yang jumlahnya 2%, itu pengalinya 2%-nya dari apa? Dari jumlah DPT di masing-masing metode tadi. TPSK, misalnya TPS 1, TPS 5, TPS 6, misalkan. Masing-masing jumlah pemilih beda-beda. Jadi cetak surat suara sebanyak DPT di TPS itu ditambah 2%, 2% dari jumlah DPT di TPS itu. Demikian juga untuk metode POS. Jadi kalau boleh dikatakan terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei, itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan di dalam peraturan KPU. Namun demikian teman-teman itu juga ada alasan atau argumentasi konteks lokal yang kemudian berinisiatif untuk apa? Mengirimkan surat suara metode POS lebih awal, juga dalam rangkanya, dalam pikiran atau argumentasi teman-teman PPLN Taipei adalah dalam rangka untuk melayani pemilih kita karena ada situasi perayaan tahun baru Cina di sana dan seterusnya. Dan berdasarkan hal tersebut kemarin KPU lalu sudah melakukan tindakan-tindakan berupa memberikan peringatan kepada semua PPLN sedunia, 128 PPLN termasuk Taipei. Yang pertama agar memperhatikan dan memedomani ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang pemilu maupun di dalam peraturan KPU untuk kegiatan pemungutan penghitungan suara, itu PKPU nomor 25 tahun 2023. Yang kedua, terhadap situasi-situasi lokal yang dihadapi oleh teman-teman PPLN, kita minta untuk melapor dulu kepada KPU Pusat, supaya KPU Pusat ini tahu situasi yang dihadapi oleh teman-teman PPLN tersebut. Karena apa? Penanggung jawab akhir dan juga pengendali kegiatan kepemiluan dan juga yang memimpin kepemiluan adalah KPU. Kemudian yang ketiga, sebentar saya kok lupa, daripada lupa ya. Yang kemarin apa yang kita lakukan. Sebentar ya teman-teman ya, biar saya nggak salah baca. Ada 3 hal yang kita peringatkan kepada teman-teman PPLN di 128 PPLN. Yang pertama adalah agar bekerja memedomeni peraturan KPU, terutama untuk kegiatan pemungutan penghitungan suara. Sehingga kami minta untuk dibaca ulang, dikaji ulang, dan juga dipedomani dalam bekerja untuk menyelenggarakan pemilu di luar negeri. Yang ketiga, kalau ada situasi-situasi khusus
yang kemudian PPLN menghadapi situasi problematik agar segera lapor kepada KPU Pusat. Supaya ketika tindakan yang dilakukan itu tidak sepihak dan KPU Pusat mengetahui situasi dan langkah yang akan diambil oleh PPLN. Nah, yang ketiga kami minta PPLN bekerja dengan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab itu adalah ya bekerja dengan tanggung jawab dan hal-hal yang dikerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk seperti situasi Taipei, kita akan mengirim tim untuk, walaupun sebetulnya informasi sudah kita terima ya lewat saluran-saluran komunikasi yang kita gunakan sepanjang sehari kemarin sampai dengan subuh tadi Pak Sekjen ya. Kita rapat untuk menyikapi situasi ini, tentu kami berkomunikasi dengan teman-teman PPLN Taipei menggunakan saluran-saluran komunikasi tersebut. Tentu saja nanti secara internal, karena ada situasi boleh dikatakan tidak taat dan tidak cermat terhadap peraturan KPU, kami akan melakukan tindakan administratif ya, memberikan sanksi. Soal nanti sanksinya apa yang tepat itu nanti akan kami sampaikan, akan kami bahas lagi di internal KPU melalui rapat pleno. Tapi yang kami utamakan adalah strategi mitigasi supaya kemudian surat suara yang telah dikirimkan tidak sesuai dengan jadwal itu bisa ditangani, bisa diatasi terlebih dahulu dan segera kita siapkan antisipasi atau penggantinya. Yang berikutnya untuk tadi yang distribusi logistik, kami pastikan bahwa logistik untuk surat suara, ya, formulir, dan alat perlengkapan pemungutan penghitungan suara untuk 3 metode tadi ya. Yang pertama metode TPS LN, yang kedua metode KSK, yang ketiga metode POS sudah dikirimkan semua ke 128 PPLN. Dilakukan secara 2 gelombang. Gelombang pertama adalah PPLN yang jauh jangkauannya dari Indonesia, karena terutama untuk surat suara kan yang mencetak atau memproduksi adalah KPU. Kemudian gelombang kedua adalah yang relatif dekat atau terjangkau dari Jakarta atau dari Indonesia. Sebagai contoh misalkan Malaysia ini kan pemilih paling besar, ya, pemilih paling besar di luar negeri. Saya bacakan aja ya supaya tepat datanya. Jadi berdasarkan data pemilih kita di luar negeri, top 20-nya 20 besar PPLN, maksud saya yang besar ini jumlah pemilihnya ya. Di Malaysia saja itu ada 6 PPLN. Ya. Yang pertama, ini peringkat pertama ya, sampai 20 untuk pemilih kita di luar negeri, yang besar-besar itu. Yang pertama PPLN Kuala Lumpur, jumlah pemilihnya adalah 491.152. Yang kedua adalah Taipei, 239.587. Kemudian yang ketiga PPLN Singapura 95.297. Kemudian yang keempat PPLN Johor Bahru 81.676. Kemudian yang kelima adalah PPLN Penang 70.341. Kemudian yang keenam PPLN Kuching 64.938. Kemudian yang ke-7 PPLN Kota Kinabalu 62.747. Kemudian yang ke-8 ya, PPLN Jeddah 58.614. Kemudian yang ke-9 PPLN Tawau 56.870. Kemudian PPLN Bandar Sri Begawan 34663. Kemudian yang ke-11 adalah PPLN Riyadh 28.863. Kemudian yang ke-12 PPLN Tokyo 24.059.
kemudian PPL Los Angeles 16113, kemudian PPN Seoul 15416, kemudian PPLN Frankfurt 13902. Jadi untuk di Eropa paling tinggi adalah Frankfurt. Kemudian yang ke-16 PPLN Hong Kong 13390, kemudian PPL Sydney yang ke berapa berarti 17 ya, 13266 PPLN Sydney, kemudian PPLN Den Haag 12854, peringkat kedua di Eropa setelah Frankfurt. Kemudian yang ke-19 adalah PPLN Osaka 12451, dan kemudian yang ke-20 PPLN Melbourne 11656. Ini berdasarkan jumlah pemilih di DPT tersebut, surat suara diproduksi dan kemudian didistribusikan. Kami pastikan bahwa sudah diterima oleh 128 PPLN di seluruh dunia. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, Pak Ketua, terima kasih. Teman-teman, demikian respon dari KPU atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Misalnya pertanyaan terkait bagaimana ini bisa terjadi dan kemudian bagaimana agar ini tidak terulang lagi, kemudian memastikan perwakilan-perwakilan mana saja yang kemudian menggunakan 3 metode pemberian suara untuk pemilu luar negeri, termasuk mengkategorisasikan apa yang terjadi di Taipei ini sebagaimana ditanyakan tadi terkait dengan jenis pelanggarannya bagaimana. Yang jelas KPU dalam penjelasannya melakukan klarifikasi dan melakukan berbagai upaya dalam rangka memitigasi proses atau situasi yang terjadi di PPLN Taipei. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita bisa akhiri konferensi pers ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.